Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 11 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan daripada market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan saat ini masih bergerak dalam gelombang korektif ya. Dari sebelumnya gelombang impulsif yang cukup besar dan tren besarnya kecenderungannya adalah tren besarnya adalah naik. Tapi yang menariknya yang perlu kita ketahui saat ini, pergerakan di mana gelombang korektif ini sudah berhasil membreakout ya, close di bawah area support yaitu 109.53 sampai dengan 109.27 yaitu area ini. Ini yang sangat menarik sekali dan posisinya masih bergerak kepada wave A ya. Artinya kecenderungan karena dia sudah breakout sebelumnya kan ini. Kalau kita lihat dari pergerakan ini adalah higher low, higher high ya, higher low, higher high, higher low dan ini membentuk sebuah lower high. Dia tidak mampu breakout di atas ini, maka dia terjadi penurunan dan ini membentuk lower low baru terendah daripada ini. Kemudian dia membentuk lower high baru juga posisinya turun ya, tekanannya akhirnya dia membentuk bearish engulfing yang jelas memiliki impulsif bearish yang cukup kuat, akhirnya mendorong posisi sampai dengan ada manipulasi candle warna hijau ya, seolah-olah ada bullish engulfing yang kemarin kita melihatnya ada potensi dia naik menuju area kurang lebih 50% ya target kita kemarin, tapi ternyata memang hanya bergerak naik sebatas kisaran 111.23 ya di area sini dan tidak mampu bergerak sampai dengan 111.256. Memang selisih sedikit tapi setidaknya memberikan informasi yang cukup kuat ya, mendekati wilayah 50%, tapi memang waktu rilis news ya di mana data Amerika semalam dari 4 ya data yang keluar itu menunjukkan potensi indeks dolar melemah semua. Jadi posisi itu yang menyebabkan terjadi penurunan yang cukup besar ya untuk indeks dolar semalam, sampai penurunan tersebut hampir ya sudah menyentuh sih sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini kan ada rejection dan posisinya tepat di low monthly sebelumnya 107.68. Nah ini posisi terendah terakhir dan posisinya berhenti di area ini, low terakhir di hari kemarin. Tepat di area ini ada banyak rejection ya, posisinya kalau kita lihat di area 107.580. Apakah hari ini akan terjadi penurunan berlanjut? Menurut saya dengan adanya pergerakan yang impulsif bearish yang kuat seperti ini ya, secara garis besar memang masih dalam kecenderungan tekanan turun. Cuman untuk kita melihatnya setelah dia breakout daripada support ya, besar harapan saya sih dia retest dulu ke sini. Yang menjadi tulisan target ini saya hapus dulu ya. Ini akan minimal dia akan menyentuh atau retest ya setelah dia breakout. Biasanya di time frame kecil akan terlihat dia akan retest dulu menuju wilayah supportnya ini, yaitu 109.27 sampai 109.53. Mendekati wilayah ini baru dia akan melanjutkan penurunannya. Gambaran saya seperti itu. Tapi kalau nanti area retest ini terjadi breakout yang cukup tinggi ya, mungkin besar kemungkinan akan menuju low weekly. Tapi minimal sampai area sini sih kalau menurut saya baru terjadi penurunan. Jadi gambaran saya sesi Asia sampai sesi Eropa ini untuk indeks dolar akan terjadi penguatan ya. Gambaran saya seperti itu. Sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam untuk melihat potensi daripada swing terakhir. Nah posisinya seperti ini. Jadi kemarin kalau kita lihat skenario yang saya buat, ini terjadi kenaikan sudah benar ya sampai area sini, tapi memang tidak kuat hingga mencapai area 50%-nya, tapi membentuk sebuah potensi penurunan setelah pasca berita itu rilis. Ada impulsif bearish yang cukup kuat hingga mendorong hingga menyentuh wilayah low monthly-nya 107.680. Ini yang kita lihat di time frame 4 jam. Dan pagi ini ada pembukaan, ada open gap up ya. Anda bisa lihat opennya di 107.93 dolar, terjadi gap up, artinya ada dorongan dulu dia naik sebelum ada kemungkinan besar menurut saya akan terjadi koreksi berlanjut. Jadi yang teman-teman wajib pantau adalah area support saat ini. Jadi kalau kita lihat
dengan pergerakan sesi Asia sampai dengan nanti sesi Eropa, menurut saya indeks dolar akan menguat. Maka yang menjadi wilayah pantau kita adalah ini. Di wilayah pantaunya ini sangat berpengaruh ya nanti di mata uang yang lain, baik itu GBP USD, Aussie USD, Euro USD, dan komoditas khususnya XAU USD akan mempengaruhi juga. Ini posisinya sudah saya tandain ya, ada pattern pantau terbentuk di wilayah itu. Maka menurut saya gambaran saya nanti sesi Asia Eropa akan mendekati ke sini. Jadi ada kekuatan bullish ya, atau menguat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan target area supportnya, dengan harapan selanjutnya akan terjadi penurunan. Itu sih gambarannya. Saat ini masih dalam area gelombang wave kelima ya. Kita lihat aja wave kelima ini membentuk 1, 2, 3, ini 4, baru dia kelima turun lagi. Jadi menurut saya, pandangan saya masih kecenderungannya kuat turun. Tapi kita lihat dulu retestnya ini sampai area berapa, dengan target minimal menurut saya 109.27 area sini. Oke, sekarang kita langsung aja di time frame 1 jam untuk saya buatkan skenarionya sebelum menutup antara gap yang saat ini sedang berjalan ya. Dia akan naik dulu. Intinya naik dulu gambaran saya. Targetnya sampai sini baru dia akan turun. Dan news nanti malam saya akan bahas dulu ya sebelum saya lanjutkan skenario saya untuk indeks dolar. News nanti malam akan rilis di sini ya, kalender ekonomi hari ini tanggal 11 November 2022. Ada Magician Consumer Expectation ya. Artinya nanti jam 10 malam ya, jam 22.00 akan rilis 2 Magician Consumer Sentiment sama expectation ya. Jadi ada kondisi, kita coba buka dulu. Data sebelumnya 56,2%. Oke, diprediksikan turun ya menjadi 56,0% secara grafik kalau kita cek. Oke, stabil ya sebenarnya dari pergerakan Magician Consumer Sentiment, karena data sebelumnya itu 56 naik netral ya 56,2, cuman di sebelumnya ini bulan 10 tanggal 14 58 naik menjadi 58,5, turun 56,2. Artinya memang posisinya kurang tidak lebih ya sebatas di area ini, tapi ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh juga di market. Tapi biasanya kalau pergerakannya itu hari Kamis sudah begitu besar, volatilenya besar, kemungkinan besar untuk hari Jumat tidak terlalu volatile. Jadi pergerakannya hanya sebatas range harian aja. Menurut saya seperti itu ya. Dan ini menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar karena ada penurunan sebesar 0,2%, dari 56,2 turun menjadi 56,0. Nanti kalau aktualnya hasilnya ya sesuai dengan forecast, maka akan terjadi penurunan pada indeks dolar lagi. Terus hal yang sama ini juga jam 10 malam, Magician Consumer Sentiment ini sangat berpengaruh juga ya, dari 59,9% turun menjadi 59,5%. Artinya posisinya jika mana nanti aktualnya juga sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah kembali. Kalau kita lihat dari data sebelumnya di sini dari 59,8 prediksinya netral ya, tapi hasilnya ternyata menguat 59,9. Intinya kalau sesuai seperti ini, indeks dolar akan terjadi penguatan. Makanya nanti kita lihat aja hasil aktualnya jam 10 malam, apakah mendorong indeks dolar dengan hasil aktual yang lebih baik daripada forecast, atau akan melemahkan indeks dolar karena hasilnya di bawah daripada forecast itu sendiri. Ini dari 2 informasi berita ya nanti malam jam 10 malam yang perlu teman-teman pantau ketika nanti kita kalau trading kisaran jam tersebut. Oke, sekarang kita kembali lagi ya di analisa teknikal untuk indeks dolarnya. Jadi skenario saya dengan melihat posisi tersebut, menurut saya untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini menurut saya kecenderungannya akan terjadi kenaikan dulu. Jadi gambaran saya seperti ini, dia naik menuju wilayah ini, pantau di sini. Kalau nanti di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, maka ada kecenderungan penurunan atau melemah ya, minimal menguji lagi low monthly-nya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi nanti dampaknya kepada beberapa mata uang, contohnya Euro, GBP, Aussie, pasti akan terjadi pelemahan ya, penurunan dari kenaikan sebelumnya. Ataupun XAU USD juga hal yang sama, akan terjadi pelemahan atau melemah atau turun ya. Sifatnya kan koreksi karena dia kemarin
untuk XAUUSD naiknya cukup signifikan sekali, diimbangi oleh indeks dolar yang turun, XAUUSD naik. Maka dari sini sebelum dia menutup gap, menurut saya menuju ke wilayah supportnya, retest dulu baru dia turun. Minimal targetnya sama dengan low monthly. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, korelasinya terhadap beberapa market lawan daripada DXY atau indeks dolar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir dan bagikan channelnya, videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.